Kali ini Oke Dok menghadirkan sesuatu yang baru. Kita mulai produksi lagi. Saya berterima kasih sama teman-teman dan tim serta kru. Kali ini kita akan membahas satu persatu di mana fakta menarik, fakta unik, dan mudah-mudahan bisa membantu, mengedukasi, membantu kalian yang membutuhkan, terutama di bidang ortopedi. Kita balut dengan komedi dan juga tentang edukasi. Fun facts pertama, buat kalian yang pernah mengalami patah tulang, kemudian dilakukan operasi sama dokternya, dipasang implan atau pen ya sebutannya, itu yang menyembuhkan tulang kalian itu bukanlah implan maupun pennya, tapi yang menyembuhkan adalah diri kalian sendiri, tulang kalian sendiri yang menyembuhkan. Jadi tulang itu bukanlah benda statis, bukan benda mati. Walaupun dia keras, tapi dia adalah jaringan hidup. Tulang itu adalah jaringan hidup yang butuh nutrisi, butuh gizi yang baik agar tulang cepat sembuh. Jadi, selamat datang di Oke Dok. Kali ini kita akan coba membahas satu persatu. Kali ini kita akan membahas tentang nutrisi yang baik untuk penyembuhan patah tulang. Saya Dr. Priza, selamat datang di Oke Dok. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi. Aku nonton Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke Dok. Tahukah kamu, patah tulang bukan cuma soal gips dan istirahat. Nutrisi yang tepat bisa mempercepat pemulihan hingga berminggu-minggu lebih cepat. Yuk kita bahas makanan-makanan ajaib yang bisa bantu proses penyembuhan tulang. Jadi, makanan apa aja sih yang bisa bantu tulang cepat sembuh? Pertama, mungkin saya bahas dari minuman terlebih dahulu ya, bukan hanya sekedar makanan. Ada namanya susu dan olahannya. Susu itu terbagi, ada susu sapi, susu kambing, dan juga susu kedelai. Susu yang baik itu adalah susu yang rendah lemak, tapi kaya banget dengan kalsium. Bisa menyuplai hingga hampir setengah kebutuhan harian cuma dalam satu gelas. Tapi hati-hati, jangan sembarangan minum susu. Susu rasa-rasa yang manis, ada banyak gulanya, malah bisa mengacaukan proses pemulihan. Kalian pernah lihat susu UHT? Susu UHT itu susu ultra high temperature. Itu kandungan nutrisinya turun karena proses produksi pemanasan yang tinggi. Dan kalau kamu seorang vegan, pastikan susu nabatinya udah difortifikasi kalsium karena yang alami biasanya rendah banget. Selanjutnya ada salmon. Ikan yang satu ini bukan cuma enak, tapi juga penuh vitamin D dan omega 3 yang penting buat tulang. Vitamin D bantu penyerapan kalsium, sementara omega 3 bantu mengurangi inflamasi atau peradangan di awal fase penyembuhan. Studi terakhir itu bahkan menyebutkan konsumsi rutin salmon bisa meningkatkan kepadatan tulang sampai 12%. Dan fun fact nih ya, salmon itu bisa lompat sampai 3 meter pas migrasi. Karena mereka punya navigasi magnetik yang keren banget buat balik ke sungai asalnya. Keren ya? Nah, kalau kamu cari alternatif yang lebih murah atau plant-based, telur dan tahu bisa jadi pilihan. Kuning telur punya vitamin D yang gampang diserap tubuh. Dan tahu, khususnya yang dibuat dari kalsium sulfat, itu tinggi banget kalsiumnya. Bahkan tahu, baik yang beku maupun yang kering, itu bisa punya kandungan mineral yang jauh lebih padat daripada tahu biasa. Sayuran hijau juga nggak boleh dilupakan. Bayam kaya akan magnesium, brokoli punya vitamin C yang bantu produksi kolagen buat bantu jaringan ikat tulang. Dan pakcoy, ini nih juara kalsium dari tanaman. Bioavailabilitasnya juga tinggi, jadi gampang diserap tubuh. Lanjut yang manis-manis, tapi tetap sehat, ubi jalar dan plum kering. Ubi jalar itu sumber magnesium dan kalium, dua mineral yang tinggi, penting buat proses regenerasi tulang. Sementara plum kering walaupun kecil, tapi efeknya gede banget. Kandungan polifenolnya bisa ngurangin stres oksidatif dan bantu pertumbuhan tulang. Jangan lupa juga sama biji-bijian dan kacang-kacangan. Wijen, almond, biji labu, kacang mete, itu semua tinggi kalsium dan tinggi zinc. Kalau dikonsumsi rutin, sekitar 30 gram per hari bisa bantu ningkatin kepadatan tulang hingga sampai 5%.
Tapi ya semua makanan sehat tadi bakal sia-sia kalau kamu masih doyan makanan yang cepat saji sama minum soda setiap hari. Soda tuh tinggi fosfat, memang enak dia. Tapi tinggi fosfat bisa menarik kalsium dari tulang. Apalagi kafein nih, siapa yang suka ngopi di sini. Kafein, sodium yang bikin kalsium keluar lewat urin itu bikin kondisi yang kalau sudah patah tulang tapi masih sering konsumsi soda, fast food secara rutin, waktu penyembuhannya jauh lebih lambat dan resiko komplikasi naik sampai 40%. Jadi nih kesimpulannya, penyembuhan tulang bukan cuma urusan dokter dan obat. Tubuhlah yang menyembuhkan. Tubuh kamu butuh dukungan dari dalam dan itu datang dari makanan yang kamu konsumsi. We are what we eat. Pilih yang benar. Susu, tahu, salmon, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan. Hindari yang merusak, soda, fast food. Makanan yang tinggi gula. Bantu tubuh kamu bekerja lebih cepat dan lebih baik karena tulang kamu bukan cuma butuh waktu tapi juga butuh nutrisi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kamu, ke keluarga yang lagi proses penyembuhan patah tulang. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Dr. Priza, bye-bye.